Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami kelompok 3. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Clara Dita Alamanda. Saya Alfonsa Dina. Saya Ade Ulfa. Saya Katarina Dia. Dan saya Baskara Pancar. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan segera menyimak materi teks negosiasi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman dimohon untuk menyimak dengan seksama ya. Siang itu di Pasar Klewer, seperti biasa terjadi kegiatan jual beli. Ada yang sedang berekreasi ingin membelikan oleh-oleh untuk ibunya. Dia ingin membelikan kerudung. Maka terjadilah tawar-menawar antara Ade dan penjual kerudung. Selamat siang. Selamat siang. Mau beli apa, Mbak? Ini Mbak, saya mau beli kerudung untuk ibu saya. Mau cari model yang bagaimana? Yang biasa saja Mbak. Baik, ke sini Mbak, silahkan dipilih. Sesampainya di dalam toko, Silahkan Mbak dipilih. Banyak pilihannya Mbak ini. Saya suka yang hijau Mbak, kelihatannya segar. Wah, iya Mbak, ini sangat cocok untuk ibu Mbak. Ini berapa ya Mbak harganya? Harganya 50.000 saja. Wah, kok mahal Mbak? 30.000 boleh tidak? Tidak boleh Mbak. Itu bahannya bagus banget. Kalau 30.000 ya saya rugi. Tidak bisa kurang Mbak. 45.000 saja deh buat Mbaknya. Diskon 5.000. 40.000 ya Mbak? Ini untuk oleh-oleh ibu saya. Wah, kalau 45.000 toko saya bangkrut, Mbak. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari? Ya sudah Mbak, 45 saja. Saya ambil yang ini ya Mbak. Oke, baik. Ambil yang ini. Mau apa lagi, Mbak? Itu saja Mbak. Ini uangnya Mbak. Baik, uangnya 50.000 ya. Kembalian 5.000. Terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. apa itu teks negosiasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Wah, teman-teman akhirnya sudah tahu ya apa itu negosiasi. Lalu, apa saja tujuan dari negosiasi itu? Negosiasi bertujuan untuk mengatasi dan menyesuaikan perbedaan pendapat, memperoleh sesuatu dari pihak lain, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak. Jika melihat contoh dialog negosiasi sebelumnya, negosiasi antara Ade sebagai pembeli dan penjual kerudung bertujuan untuk memperoleh kesepakatan harga. Struktur teks negosiasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi kalimat pembuka atau ucapan salam. Jika melihat contoh sebelumnya, bagian orientasi dapat ditemukan saat Ade bertanya tentang harga kepada pedagang di pasar dan sapaan penjual kepada pembeli. Lalu yang kedua adalah permintaan atau pengajuan. Permintaan atau pengajuan berisi suatu kebutuhan yang perlu diperundingkan. Misalnya, pada contoh yang telah dibacakan sebelumnya, hal yang perlu diperundingkan adalah harga barang yang diberi. Lalu yang ketiga adalah penawaran. Penawaran dapat disebut juga sebagai proses puncak negosiasi. Dalam penawaran terjadi proses perundingan antar dua pihak sampai menghasilkan kesepakatan dari dua belah pihak. Terlihat dari contoh teks negosiasi sebelumnya, pembeli sedang melakukan tawar-menawar oleh penjual. Hal tersebut dapat dibuktikan dari penggalan contoh teks tersebut, yaitu, "Wah, kok mahal Mbak? 30.000 boleh tidak?" Lalu struktur teks negosiasi yang terakhir atau yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan adalah terjadinya kesepakatan dari dua belah pihak setelah melakukan tawar-menawar. Contoh teks negosiasi sebelumnya sudah terlihat bahwa
pembeli menyetujui hasil penawaran yang telah diperundingkan. Buktinya, ya sudah Mbak, 45.000 saya ambil yang ini. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa persuasif untuk membujuk atau menarik perhatian. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif untuk memberikan informasi maupun berita mengenai suatu hal. Yang ketiga, adanya kesantunan bahasa agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami baik si pendengar atau pembaca, sedangkan tepat maksudnya dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku tersebut. Selanjutnya berisi pasangan tuturan, lalu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Selanjutnya menggunakan pronomina persona, kalimat langsung, dan menggunakan kalimat kontras. Demikianlah materi terkait teks negosiasi. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mulai ada gambaran? Teks negosiasi atau kegiatan negosiasi sebenarnya sudah sering kita jumpai. Nah, untuk itu teman-teman mulai ya melatih diri untuk mempelajari lebih lanjut lagi terkait teks negosiasi. Kalau begitu, kelompok 3 pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!